Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, ada koruptor dituntut jaksa dengan hukuman mati di Indonesia. Tentu itu sejarah baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Perlu diketahui teman-teman, dasar hukumnya sudah berada lama, tapi baru direalisasi dalam tuntutan. Hukuman mati bagi koruptor menjadi perbincangan kembali karena Heru Hidayat dituntut hukuman mati oleh jaksa dalam perkara Asabri. Ia bekerja sama dengan mantan Direktur Utama Asabri, Adam Damiri dan Sony Wijaya, telah mengakibatkan negara rugi 22,7 triliun rupiah. Sejatinya, wacana hukuman mati didukung oleh berbagai pihak seperti Firly Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Jokowi pernah menyatakan agar bisa merevisi Undang-Undang Tipikor supaya koruptor bisa dijatuhi hukuman mati. Namun, bagaimana landasan hukuman mati koruptor? Hukuman mati telah diatur pada Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ayat 2 menyatakan bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal ini menyebutkan, keadaan tertentu, keadaan yang dimaksud adalah ketika bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana hukuman mati. Hal ini selaras dengan korupsi dilaksanakan ketika keadaan pandemi. Sebab, pandemi ditetapkan sebagai bencana nasional. Serta, bencana ini ditetapkan sebagai derajat paling tinggi. Tidak ada derajat paling tinggi dari ini, status bencana nasional. Kalau bicara KL kementerian, lembaga ini di bawahnya, kata Dr. Ahmad Yuryanto, jubir pemerintah untuk COVID-19 yang dikutip dari laman Sehat Negeriku, Kemkes.go.id pada tanggal 19 Januari tahun 2021. Menurut Jaksa Penuntut Umum JPU, Heru Hidayat telah terbukti melanggar Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Serta Pasal 55 Ayat 1, pertama KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sehingga JPU menuntut terdakwa dengan pidana mati. Selain itu, terdakwa diberi hukuman membayar uang pengganti sejumlah Rp12, 643, 400, 946, 226,00 dalam waktu 1 bulan. Jika uang ini tidak diganti sesuai waktu yang telah ditentukan, maka jaksa akan menyita serta melelang harta benda yang dimiliki sebagai uang pengganti. Melansir laman e-jurnal Peraturan Go.id, pemberian hukum mati bagi koruptor merupakan bentuk hukum seberat-beratnya. Pemberian hukuman seberat-beratnya ini dilakukan untuk memberi rasa jera bagi koruptor lain serta merupakan bentuk pencegahan korupsi. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum pernah menjatuhkan hukuman mati koruptor. Pada tindak pidana korupsi, hukuman paling berat adalah vonis seumur hidup.